مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Wah, hawa-hawa Ramadan udah mulai terasa ya. Di supermarket, sirup udah berderet. Di sosmed, udah banyak persiapan puasa. Tapi jujur, setiap mau Ramadan, ada satu ketakutan yang sering muncul. Jangan-jangan aku rajin di awal doang. Banyak dari kita yang menjadikan Ramadan ini sebagai bengkel musiman. Masuk 1 bulan di bengkel, servis total, keluar bengkel langsung rusak lagi. Padahal Ramadan itu seharusnya jadi pelabuhan untuk pengisian bahan bakar buat 11 bulan berikutnya. Sebelum Ramadan tiba, mari kita menyiapkan diri, bukan hanya menyiapkan perut untuk sahur ataupun juga untuk berbuka, tapi menyiapkan untuk hati, niat, dan juga amalan. Ramadan memang sebentar, tapi kebaikan yang kita mulai dari sekarang bisa terus berjalan, bahkan setelah Ramadan pergi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad pada kami, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Hadirin, Ramadan mengajarkan kita disiplin, kesabaran, dan ketaatan. Tapi banyak yang baru semangat ketika Ramadan tiba, dan setelahnya kembali ke kebiasaan yang lama. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan niat dan mengharap pahala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dari sini kita belajar, persiapan sebelum Ramadan itu sangatlah penting agar ketika Ramadan datang, ibadah kita bisa maksimal dan juga amalan baik kita tidak akan pernah berhenti. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali illallah adwamuha wa inqala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Kenapa Allah lebih mencintai amalan yang sedikit tapi konsisten? Karena kekonsistenan atau istiqomah itu ada perjuangan. Perjuangan seperti apa? Yaitu perjuangan dalam melawan rasa bosan dan juga melawan rasa malas. Contoh nyatanya seperti membaca Al-Quran 5 menit setiap setelah sholat fardu itu lebih baik daripada membaca Al-Quran 5 juz dalam semalam tapi kemudian tidak membuka mushaf lagi selama sebulan. Analoginya seperti tetesan air yang jatuh pada batu yang keras. Tetesan itu kecil, tapi karena terus-menerus, batu yang keras sekalipun akan tetap berlubang. Sama seperti hati kita, amalan kecil yang rutin akan melembutkan hati walaupun keras sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Fastaqim kama umirta." Quran Surah Hud ayat 112, yang artinya, maka tetaplah engkau di jalan yang lurus sebagaimana diperintahkan. Hadirin, ini mengajarkan kita untuk mulai membiasakan amalan baik dari sekarang, seperti membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, sedekah ringan, menolong orang lain, dan juga menjaga lisan. Ketika Ramadan datang, kebiasaan baik ini akan lebih mudah dilakukan dan juga akan berkelanjutan. Hadirin, ibarat seorang atlet yang ingin ikut Olimpiade, mereka tidak berlatih tepat di hari pertandingan, melainkan mereka berlatih di bulan-bulan sebelumnya. Begitu juga dengan kita di bulan Ramadan. Ulama terdahulu seperti Abu Bakar Al-Bahri berkata, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasilnya. Bagaimana mungkin kita
bulan Ramadan jika benih saja belum kita tanam hari ini. Persiapan hati, artinya kita mulai membersihkan diri dari penyakit hati seperti iri dan dengki, agar saat Ramadan tiba, wadah hati kita sudah bersih dan siap untuk menerima cahaya keberkahan. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah Ramadan, amalan yang sudah kita mulai harus tetap terjaga. Contohnya yang pertama adalah sholat sunnah. Sholat sunnah ini meliputi sholat duha, sholat tahajud, atau malam. Yang kedua adalah membaca atau mengamalkan Al-Quran. Misalnya 1 juz per minggu, 1 ayat per hari, sekaligus mendalami maknanya. Yang ketiga, sedekah rutin. Tidak harus besar, yang penting tetap konsisten. Dan yang keempat, menjaga lisan dan juga hati, menghindari berkata kasar, iri, dengki, dan juga kebiasaan buruk lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Hadis riwayat Bukhari, yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dengan menyiapkan amalan mulai dari sekarang, Ramadan akan lebih bermakna dan amalan baik tidak akan berhenti ketika bulan suci berakhir. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan memang sebentar, tapi jangan sampai amalan baik kita ikut pergi begitu saja. Mulailah dari hal-hal kecil tapi rutin, seperti membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, menolong orang lain, bersedekah walaupun sedikit, dan juga menjaga lisan dari kata-kata yang tidak baik. Ingat, amalan kecil yang konsisten lebih dicintai oleh Allah daripada amalan besar tapi hanya dilakukan sesekali. Jadi, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi awal kebiasaan baik yang tidak akan berhenti dan juga bukan menjadi bulan yang hanya lewat begitu saja. Semoga Allah menerima semua ibadah kita, mempermudah kita istiqomah dalam kebaikan, dan juga menjadikan Ramadan ini bukan hanya menjadi kenangan manis, tetapi juga menjadi awal perubahan diri yang nyata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman atau saudara kalian yang sedang bersiap menyambut Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.